Bapak-bapak sekalian, saat ini juga banyak sekali pria yang melakukan kesalahan fatal seumur hidup hanya karena informasi yang salah. Apakah Anda juga pernah mencoba pengobatan rumahan yang berbahaya yang beredar di internet? Atau mungkin saat ini Anda sedang memendam masalah sendirian tanpa ada tempat untuk bercerita? Cerita yang akan saya sampaikan hari ini bukan sekedar informasi kesehatan biasa. Ini adalah kejadian nyata yang menyelamatkan nyawa seorang pria dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Bulan lalu, pintu ruang praktik saya terbuka dengan terburu-buru. Seorang pasien pria berusia 71 tahun masuk sambil mengerang kesakitan. Wajahnya tampak sangat menderita dan ia bahkan kesulitan untuk berjalan. Pria itu adalah Pak Budi. Dengan suara gemetar, Pak Budi berkata kepada saya, "Dokter, saya hanya mengikuti cara yang saya lihat di internet, tapi malah jadi seperti ini." Ia membaca sebuah tulisan yang mengeklaim bahwa mengoleskan bubuk soda kue langsung ke organ vital bisa mengembangkan jaringan dan membuatnya lebih besar dalam sekejap. Karena merasa putus asa, ia mencampurkan bubuk soda kue dengan sedikit air hingga kental, lalu mengoleskannya seperti masker selama 20 menit. Awalnya hanya terasa perih sedikit, tapi lama-kelamaan rasa sakitnya berubah menjadi seperti terbakar api yang sangat hebat. Saat saya memeriksa kondisi Pak Budi, saya benar-benar terkejut. Seluruh area organ vitalnya membengkak parah, kulitnya terkelupas karena luka bakar kimia dan mengeluarkan cairan. Pak Budi mengira pembengkakan itu adalah tanda ukurannya bertambah, padahal itu adalah sebuah kesalahan besar. Itu adalah luka bakar kimia tingkat 2, di mana kandungan alkali yang sangat kuat dari soda kue telah merusak jaringan kulit yang bersifat asam secara parah. Saat itu juga, saya berkata dengan tegas, "Pak Budi, ini sama sekali bukan bertambah besar. Kandungan alkali kuat pada soda kue telah membakar kulit Anda secara kimiawi. Ini adalah tindakan berbahaya yang sama saja dengan melukai diri sendiri. Jika Anda terlambat datang 1 hari saja, jaringan ini bisa membusuk dan mungkin tidak akan pernah bisa pulih seumur hidup." Pak Budi langsung menangis di tempat. Ia bercerita bahwa setelah pensiun, kepercayaan dirinya sebagai pria hancur. Ia sudah mencoba berbagai suplemen, jamu kuat, hingga obat impor mahal yang menghabiskan jutaan rupiah, namun tidak ada hasil. Karena rasa frustrasi itulah, ia nekat mencoba mitos berbahaya dari komunitas internet. Bapak-bapak, apakah Anda merasa cerita ini hanya dialami orang lain? Tidak. Saat ini pun, ribuan pria melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Di ruang praktik saya, setidaknya ada 5 pasien setiap bulan yang datang karena kerusakan akibat pengobatan rumahan yang salah. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, Anda akan mengetahui rahasia luar biasa tentang bagaimana Pak Budi tidak hanya sembuh dari luka bakarnya dalam 3 minggu, tetapi juga berhasil mengembalikan tingkat kekerasan seperti pria usia 30-an, meskipun ia sudah berusia 71 tahun. Yang lebih penting, Anda juga bisa mendapatkan hasil yang sama di rumah tanpa prosedur berbahaya atau obat-obatan mahal, hanya dengan biaya beberapa ribu rupiah saja. Ini adalah metode paling aman dan efektif yang saya temukan selama 38 tahun merawat puluhan ribu pasien. Namun, ada satu hal yang harus saya perjelas. Dilarang keras mengoleskan soda kue langsung ke kulit. Itu sama saja dengan tindakan bunuh diri. Tetapi jika soda kue digunakan dengan cara yang benar, itu bisa menjadi alat ajaib yang menghidupkan kembali pembuluh darah yang menua dan melancarkan aliran darah yang tersumbat. Cara benar yang saya maksud adalah metode rendam soda kue. Ini bukan dioleskan, melainkan dibasuh atau direndam. Mengoleskan berarti luka bakar, tetapi merendam berarti penyembuhan. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, silakan tulis angka 8 di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar informasi penyelamat nyawa ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Mari kita mulai pembahasannya. Apa yang saya pelajari dari kasus Pak Budi bukan hanya soal mengobati satu pasien, tapi pemahaman mendalam tentang mengapa banyak pria memilih jalan yang berbahaya. Kebanyakan pria menganggap bahwa seiring bertambahnya usia, berkurangnya kekerasan dan kepuasan ukuran adalah proses penuaan yang wajar. Namun, itu hanya setengah benar. Fakta sebenarnya adalah kesehatan pembuluh darah yang memburuk dan penumpukan sisa metabolisme dalam jaringan adalah penyebab yang jauh lebih besar daripada penuaan itu sendiri. Saya akan menceritakan kisah pasien lain, Pak Santoso, yang berusia 66 tahun. Ia berkata kepada saya, "Dokter, saya masih bisa, tapi tidak sekeras dulu.
Saya takut gagal di tengah jalan, jadi saya malah tidak berani mencoba sama sekali. Istri saya tidak mengeluh, tapi harga diri saya sebagai pria rasanya hancur. Pengakuan Pak Santoso adalah penderitaan tersembunyi yang dialami banyak pria. Ini bukan sekedar masalah fisik, tapi meninggalkan luka mental dan emosional yang dalam. Saya melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Pak Santoso. Hasilnya mengejutkan. Pembuluh darah di area panggulnya mengalami penyempitan kronis, dan di sekitar jaringan organ vitalnya terdapat penumpukan sisa kotoran dan jamur yang berlebihan. Kombinasi kedua hal ini menghambat aliran darah ke corpus cavernosum secara serius. Corpus cavernosum adalah jaringan seperti spons yang menyimpan darah saat ereksi. Jika jaringan ini tidak mendapat suplai darah yang cukup, kekerasan yang maksimal tidak akan bisa dipertahankan. Bapak-bapak, saya ingin bertanya. Menurut Anda, apa penyebab sebenarnya dari penurunan kemampuan pria? Kebanyakan orang akan berpikir soal usia, penurunan hormon, atau stres psikologis. Tentu itu berpengaruh, tapi hasil penelitian saya selama 38 tahun menunjukkan penyebab paling langsung dan menentukan adalah penyempitan kronis pembuluh darah mikro dan penumpukan kotoran dalam jaringan. Jika dua hal ini diatasi, pria berusia di atas 70 tahun pun bisa kembali memiliki vitalitas seperti usia 30-an. Jangan berpindah saluran. Informasi berikut ini adalah rahasia medis yang mungkin tidak akan Anda dengar dimanapun seumur hidup. Informasi ini saya dapatkan setelah menghabiskan banyak biaya untuk menghadiri konferensi internasional dan meneliti jurnal medis terbaru. Jika Anda melewatkannya sekarang, Anda mungkin akan menyesal selamanya. Untuk mencari solusi mendasar masalah ini, saya menelusuri segala literatur, mulai dari naskah pengobatan kuno hingga jurnal kedokteran olahraga terbaru. 3 tahun lalu, di sebuah simposium urologi internasional, saya bertemu dengan Profesor Dr. Hendrawan, seorang ahli sirkulasi mikrovaskular ternama dunia berusia 73 tahun. Beliau adalah legenda hidup di bidang perbaikan aliran darah panggul yang telah meneliti selama 30 tahun di Harvard Medical School. Setelah simposium selesai, saya memberanikan diri mendekati beliau. Profesor, saya melihat banyak pasien menderita karena penurunan vitalitas, tapi saya belum bisa memberikan solusi mendasar. Obat hanya sementara, dan operasi memiliki risiko besar. Adakah cara aman untuk memulihkan pembuluh darah dan jaringan sekaligus? Profesor Hendrawan menatap mata saya dan berkata, Dr. Lee, kunci vitalitas pria bergantung pada seberapa banyak darah yang bisa ditampung oleh jaringan corpus cavernosum. Namun, pada kebanyakan pria, lebih dari 70% ruang tersebut tersumbat oleh kotoran dan peradangan mikro. Ada cara paling aman dan efektif untuk membersihkan ruang yang tersumbat itu dan membuka pembuluh darah, yaitu melalui pembersihan osmosis dan relaksasi termal. Dan soda kue yang ada di dapurmu adalah obat alami yang bisa menyelesaikan keduanya sekaligus. Saat itu saya merasa seperti dipukul martil. Soda kue? Benarkah benda yang begitu umum itu bisa memulihkan vitalitas pria? Profesor Hendrawan tersenyum dan melanjutkan. Dr. Lee, sepertinya Anda hanya tahu cara berbahaya mengoleskannya. Namun, jika soda kue dilarutkan dalam air hangat dengan konsentrasi yang tepat dan digunakan untuk mandi rendam, hasilnya akan sangat berbeda. Air alkali lemah akan menciptakan fenomena osmosis yang menarik keluar kotoran yang tertanam dalam kulit. Dan suhu hangat akan memaksa pembuluh darah yang menyempit untuk relaksasi. Jika kedua efek ini bergabung, jaringan corpus cavernosum akan mengembang ke ukuran aslinya dan mampu menampung darah secara maksimal. Beliau menjelaskan lebih lanjut. Instruksikan pasienmu untuk merendam area panggul selama 5 menit setiap malam dalam air hangat suhu 38 hingga 40 derajat Celcius yang dicampur 1 sendok teh soda kue makanan. Lakukan secara rutin selama 3 minggu. Dan Anda akan melihat perubahan luar biasa. Pembuluh darah yang menyempit akan terbuka, aliran darah akan meningkat 200 hingga 300%, dan jaringan yang bersih akan bisa mengembang maksimal tanpa peradangan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Selama 38 tahun menjadi dokter, saya baru saja menemukan jawaban paling sederhana namun kuat yang selama ini saya lewatkan. Keesokan harinya saya segera memulai studi klinis. Saya mengumpulkan 50 pasien yang mengeluhkan penurunan vitalitas dan menginstruksikan mereka melakukan metode rendam soda kue sesuai petunjuk Profesor Hendrawan. 3 minggu kemudian, hasilnya melampaui ekspektasi saya.
Dari 50 orang, 47 orang melaporkan peningkatan kekerasan yang jelas, dan 32 di antaranya bersaksi bahwa kemampuan mereka kembali seperti saat masih muda. Yang lebih mengejutkan adalah efek samping positif lainnya. Rasa lelah kronis hilang, kualitas tidur membaik drastis, dan gejala prostat berkurang karena area bawah tubuh menjadi lebih hangat. Ini adalah bukti bahwa merendam soda kue tidak hanya memperbaiki area lokal, tapi juga mengaktifkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Bapak-bapak, momen ini sangat penting. Bagian selanjutnya adalah panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan metode ini dengan benar. Jika Anda mematikan video ini sekarang, Anda mungkin kehilangan kesempatan ini selamanya. Fokuslah hanya 10 menit lagi. 10 menit ini bisa mengubah sisa hidup Anda sepenuhnya. Masih ingat Pak Budi? Pasien yang mengalami luka bakar karena salah menggunakan soda kue. Sambil mengobati luka bakarnya, saya mengajarinya cara rendam yang benar. Minggu pertama, kami menunda perendaman sampai luka bakarnya sembuh. Mulai minggu kedua, ia mulai merendam secara rutin. 3 minggu kemudian, Pak Budi kembali ke praktik saya dengan senyuman lebar. Ia berkata, "Dokter, selama 71 tahun saya hidup. Ini pertama kalinya saya merasakan perubahan seperti ini. Setelah 1 minggu merendam, bagian bawah tubuh saya terasa hangat. Minggu kedua, ereksi alami di pagi hari kembali muncul. Dan di minggu ketiga, saat berhubungan dengan istri, saya sendiri tidak percaya betapa kerasnya itu. Rasanya seperti saat saya masih usia 40-an. Dokter telah menyelamatkan hidup saya." Mendengar kata-kata Pak Budi, saya merasa sangat berterima kasih kepada Profesor Hendrawan. Di saat yang sama, saya merasa memiliki misi untuk membagikan cara luar biasa ini kepada lebih banyak pria. Metode yang akan saya bagikan ini adalah protokol paling aman dan efektif yang telah divalidasi oleh ratusan pasien. Namun, Anda harus memahami prinsip ilmiah di baliknya agar Anda yakin dan bisa melakukannya secara konsisten. Ada 3 prinsip utama. Pertama, efek pembersihan antibakteri dari lingkungan alkali lemah. Kulit kita secara alami bersifat asam lemah dengan pH sekitar 5,5. Lingkungan ini bagus untuk bakteri baik, tapi masalahnya pada area yang lembab dan hangat seperti area vital, jamur dan bakteri jahat mudah berkembang biak. Seiring bertambahnya usia dan menurunnya imunitas, perkembangbiakan kuman ini semakin parah, memicu peradangan mikro yang mempersempit pembuluh darah. Soda kue yang dilarutkan dalam air menciptakan larutan alkali lemah dengan pH sekitar 8,5. Lingkungan ini membuat jamur dan bakteri sulit bertahan hidup, sekaligus menetralkan kotoran asam pada kulit. Ini adalah tahap pembersihan pertama. Kedua, pelebaran pembuluh darah melalui efek termal. Air hangat suhu 38-40 derajat sedikit lebih tinggi dari suhu tubuh. Saat merendam, tubuh secara otomatis melebarkan pembuluh darah untuk membuang panas. Pembuluh darah besar di area panggul akan relaksasi, dan aliran darah ke organ vital akan meningkat pesat. Perlu diingat, vitalitas pria pada akhirnya adalah fenomena fisik aliran darah. Rendam air hangat memastikan ketersediaan volume darah yang dibutuhkan. Ketiga, pengeluaran kotoran lapisan dalam melalui fenomena osmosis. Inilah efek yang paling luar biasa. Saat kulit direndam dalam air soda kue, terjadi perbedaan konsentrasi. Osmosis menarik kotoran dari dalam kulit keluar, mirip seperti penyedot debu yang menarik debu dari karpet. Sisa kotoran dan zat peradangan yang tidak bisa dibasuh air biasa akan keluar secara alami. Ketika kotoran hilang, elastisitas pembuluh darah pulih dan jaringan korpus cavernosum kembali ke fungsi aslinya. Inilah alasan mengapa banyak pria merasa ukurannya seolah bertambah. Sebenarnya jaringan lama Anda hanya kembali mengembang secara maksimal. Sekarang, siapkan catatan Anda. Berikut adalah panduan detail langkah demi langkah. Jika tidak dilakukan dengan tepat, efeknya tidak akan maksimal atau malah berisiko. Langkah 1. Persiapan dan rasio emas. Siapkan baskom khusus yang bersih. Jangan dicampur dengan baskom untuk keperluan lain. Gunakan hanya soda kue khusus makanan, food grade. Jangan gunakan soda kue pembersih atau industri. Harganya sangat murah di supermarket. Siapkan termometer untuk memastikan suhu air tepat 38-40 derajat. Terlalu panas berisiko luka bakar. Terlalu dingin tidak efektif. Siapkan pengatur waktu atau timer untuk tepat 5 menit. 5 menit adalah waktu paling optimal secara ilmiah. Kurang dari itu tidak efektif. Lebih dari 10 menit bisa merusak penghalang kulit. Rasio emasnya adalah isi baskom dengan air hangat sekitar 70-80%. Lalu masukkan tepat 1 sendok teh soda kue, sekitar 5 gram.
Jangan serakah. Jangan masukkan lebih dari itu karena alkali yang terlalu kuat bisa mengiritasi kulit. Aduk hingga benar-benar larut dan air terlihat bening kembali. Langkah 2. Cara merendam dan waktu yang tepat. Letakkan baskom di kamar mandi atau tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman sehingga seluruh area vital hingga buah zakar terendam sepenuhnya. Buka kaki sedikit dan lemaskan seluruh otot panggul. Kunci utamanya adalah relaksasi. Jika tubuh tegang, pembuluh darah akan menyempit. Tutup mata, bernapas dalam, dan rasakan kehangatan menyebar ke seluruh panggul. Nyalakan timer 5 menit. Gunakan waktu ini untuk meditasi, bayangkan pembuluh darah terbuka dan kotoran keluar. Lakukan ini setiap malam 1 jam sebelum tidur. Langkah 3. Melapisi dengan pelembab. Ini langkah yang sering dilewatkan. Setelah selesai, keringkan dengan handuk lembut hanya dengan cara ditepuk-tepuk, jangan digosok. Setelah benar-benar kering, oleskan sedikit vaselin murni tanpa parfum tipis-tipis pada kulit organ vital. Vaselin akan membentuk lapisan pelindung yang menahan penguapan air dari pori-pori yang terbuka setelah merendam, menjaga elastisitas kulit. Kulit yang elastis sangat penting agar jaringan bisa mengembang maksimal. Setelah itu, gunakan celana dalam katun yang longgar. Langkah 4. Latihan Kegel modifikasi saat merendam. Ini adalah rahasia untuk memompa darah lebih kuat. Selama 5 menit merendam, jangan hanya diam. Lakukan kontraksi otot panggul bawah seperti menahan kencing selama 10 detik, lalu lepaskan selama 5 detik. Ulangi selama proses perendaman. Ini akan membantu memompa lebih banyak darah masuk ke dalam jaringan yang sudah dibuka oleh air hangat. Sinergi antara rendaman dan pompa otot ini akan melipat gandakan hasil hingga 3 kali lipat. Lakukan 4 langkah ini secara rutin, minimal selama 3 minggu. 3 minggu adalah waktu minimum bagi jaringan untuk berubah dan pembuluh darah beradaptasi dengan kondisi baru. Sekarang, ada beberapa peringatan penting yang harus Anda patuhi. 1. Jangan melebihi dosis soda kue. Satu pasien saya berusia 62 tahun memasukkan 1 sendok makan penuh karena ingin cepat sembuh. Hasilnya, ia malah terkena dermatitis kontak. Cukup 1 sendok teh saja. 2. Jangan merendam lebih dari 5 menit untuk menghindari kerusakan pelindung kulit. 3. Jangan lupa memakai vaselin. Tanpa pelembab, kulit bisa menjadi sangat kering dan kehilangan elastisitas. 4. Lakukan secara konsisten pada waktu yang sama setiap malam. 5. Jangan lakukan jika ada luka terbuka atau peradangan parah pada kulit. Saya sudah melihat banyak kisah sukses. Ada Pak Gatot, 67 tahun, yang kembali percaya diri setelah 5 tahun mengalami masalah di tengah jalan. Ada Pak Yusuf, 72 tahun, yang tidak hanya pulih vitalitasnya, tapi juga sembuh dari rasa dingin di area bawah tubuh dan masalah prostatnya. Ada juga Pak Bambang, 69 tahun, yang menderita diabetes. Meskipun diabetes merusak pembuluh darah, dengan metode rendam dan manajemen gula darah, ia berhasil mendapatkan kembali kemampuannya sebagai pria setelah 5 tahun merasa mati. Bapak-bapak, sebagai dokter dengan pengalaman 38 tahun, saran terakhir saya adalah bertindaklah sekarang. Informasi sebagus apapun tidak akan berguna jika tidak dipraktekkan. Jangan menunda, karena penuaan pembuluh darah tidak akan menunggu Anda. Bayangkan hidup Anda setelah melakukan ini. Setiap pagi merasa bertenaga, memiliki kekerasan yang luar biasa dan penuh percaya diri. Sebaliknya, bayangkan jika Anda mengabaikannya. Pembuluh darah semakin menyempit, kotoran menumpuk, dan Anda mungkin akan kehilangan kemampuan sebagai pria selamanya. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menyiapkan baskom dan soda kue malam ini? Atau Anda akan membiarkan informasi ini lewat begitu saja dan bangun besok dengan kecemasan yang sama? Jangan tunda lagi. Lakukan ini sebagai bentuk kasih sayang pada diri Anda sendiri. Saya mendoakan kesehatan dan pemulihan vitalitas Anda. Tuliskan komitmen Anda seperti "Saya mulai hari ini" di kolom komentar beserta keluhan yang Anda rasakan. Saya akan mendukung perjalanan kesehatan Anda. Di video berikutnya, saya akan membagikan rahasia pola makan untuk meningkatkan efek metode ini hingga 200%. Sampai jumpa, tetaplah sehat dan pastikan Anda mulai merendam malam ini.